obat-obat kardiovaskuler ya. Jadi menurut kurikulum yang sekarang ini ya, untuk ya topik farmakologi obat kardiovaskuler ini terbagi dua ya, nanti ada bagian 1 dan kuliah kedepannya yaitu bagian 2 ya, karena mungkin ini lumayan banyak ya materinya ya. Baik, nah ini adik-adik ya semua, ini adalah bagian jantung ya dari manusia ya. Jadi sini nanti adik-adik bisa seharusnya sudah ada nih ya, sudah mempelajari mengenai fisiologi jantung ya, bagaimana aliran darah ya yang mengalir ya di sini ya. Jadi bagaimana rutenya, adik-adik semua sudah tahu ya, saya jelaskan lagi ya dari arah mana ke mana ya. Jadi ini sudah diketahui semuanya ya, sudah mempelajari terlebih dahulu yaitu mengenai fisiologi jantung ya, dan juga mengenai anatomi daripada jantung ya. Nah ini untuk farmakologi kita harus mengetahui ya sistem kardiovaskuler ini yang terdiri daripada jantung dan pembuluh darah ya. Makanya juga nanti ketika mengambil spesialis ya seperti itu juga dari jantung dan pembuluh darah. Tadi ya sudah tahu ya mengenai arah aliran darah pada jantung ya. Dan ini adalah sangat penting menjaga supaya aliran darah itu bisa berlangsung ya secara normal ya, karena darah ini sangat diperlukan ya, suplai darah ini diperlukan untuk memelihara ya suatu lingkungan yang optimal ya, hemodinamik, yaitu terhadap jaringan yang berada dalam tubuh ya. Ya, karena ini darah tersebut ya nanti akan menghantarkan oksigen ya dan juga nutrien ya, serta juga memindahkan produk-produk yang tidak digunakan lagi ya. Jadi ini sangat penting ya, bagaimana supaya jantung ini bisa bekerja secara normal ya. Ya bisa dibayangkan kalau ini jantung sudah tidak bekerja lagi ya udah habislah ya kita. Mungkin kehidupan juga sudah berakhir begitu ya. Nah ini patofisiologi dan penyakit-penyakit jantung ya. Jadi ini kalau ada hal yang tidak berjalan secara normal ya, ini kemungkinan akan timbul penyakit-penyakit seperti aritmia ya, angina pektoris ya, infak miokard akut, gagal jantung kongestif ya, hipertensi ya. Nah ini penyakit-penyakit ini akan menyertai ya apabila ada kelainan ya, ada jantung ya. Dan juga patofisiologi dan penyakit pembuluh darah ya. Tadi pada otot jantung itu sendiri, kemudian juga pembuluh darah ya, seperti misalnya penyakit arteri ya, terjadi arteriosklerosis ya. Jadi situ arterinya sudah pembuluhnya bisa mengeras, kemudian juga bisa muncul ada plak-plak ya di dinding pembuluh arteri ya. Kemudian juga vena ya, ini bisa terjadi trombosis ya. Kemudian juga infeksi sistem kardiovaskuler yang disebut dengan endokarditis. Nah, untuk obat-obat yang digunakan tadi ya kalau terjadi aritmia, yaitu yang kita sebut dengan anti aritmia ya. Jadi ini untuk apa? Misalnya ini perlu ya obat-obat seperti ini, yaitu tujuannya untuk mengatur kembali itu ya bagaimana ritme jantung ke
fungsi yang normal ya. Kemudian juga untuk mencegah berulangnya aritmia, untuk memperbaiki konsekuensi hemodinamik dari aritmia. Dan juga untuk mengurangi resiko aritmia yang lebih parah lagi ya, seperti misalnya terjadi fibrilasi ventikuler ya, yang dapat menyebabkan henti jantung secara tiba-tiba ya. Jadi ini obat-obat ini yaitu untuk digunakan untuk aritmia ya. Nah ini bagaimana kalau jantung itu ya berjalan kerjanya normal ya. Jadi ini ya seperti ini ya. Jadi di situ ada alat pacu ya yang bekerja pada jantung ya. Kemudian juga tentu saja ya kalau pada jantung yang normal itu tentu impuls saraf ya yang dihasilkan oleh bagian jantung ya yang disebut dengan pacemaker ya itu yang terletak pada sinoatrial itu bisa bekerja secara normal. Sedangkan yang abnormal, nah ini ada gangguan ya, ada gangguan pada S-anod ya, gagal membentuk impuls ya, atau impuls yang sudah terbentuk tapi gagal keluar dari sinoatrial ya, atau dia ngeblok kayak gitu ya. Nah, ini bisa kemungkinan juga gangguan pada pacemaker ya misalnya. Sehingga fokus pembentukan impuls itu akan berubah. Nah inilah dia yang kemungkinan bisa terjadi bradikardi atau bisa terjadi takikardi ya. Begitu juga gangguan pada perjalanan impuls ya. Nah ini atrioventrikular ini ngeblok juga ya. Jadi di sana ada yang pada bagian atau jantung bisa nanti ada bundle branch ya itu ya ngeblok ya. Jadi ini kemungkinan bisa juga menjadi muncul ya bradikardi ya. Nah ini obat-obatnya ini bisa diklasifikasikan atau digolongkan sedemikian rupa ya. Jadi sesuai dengan mekanisme kerjanya ada yang penyekat kanal natrium ya. Ini responnya memperlambat ya depolarisasi senol ya. Obat-obatnya yaitu quinidin, prokainamid, disopiramid, lidokain ya. Makanya ini seperti juga lidokain ya. Ya ini juga harus hati-hati ya kalau penyuntikan karena ini sangat bisa pengaruh juga ke jantung. Dia digunakan misalnya sebagai anestesi lokal ya, tapi juga harus dengan hati-hati ya penggunaannya. Kemudian penyekat kanal natrium yang lain yaitu memperpendek repolisasi fase 3 ya, mexiletin, tukanit ya. Kemudian penyekat kanal natrium lain ini memperlambat ya, depolisasi fase secara nyata. Frekainid ya, profafenon ya. Kemudian juga penyekat beta adrenoreseptor ya. Ini menekan depolarisasi fase 4. Obat-obatnya yang biasa digunakan propanolol, metoprolol, pindolol, esmolol ya. Kemudian ada lagi ini penyekat kanal kalium ya, memperpanjang repolarisasi fase 3 ya. Sotalol, bretilyum, amiodaron. Jadi ini ya sangat penting misalnya kalau kita juga memberikan obat-obat yang berpengaruh terhadap ion kalium ya. Kemudian penyekat kanal kalsium ya, memperpendek potensi aksi ya. Jadi di sini obat yang digunakan itu seperti verapamil ya, diltiazem.
eh, anti angina ya. Kalau angina pectoris ini ya penyakitnya ya dengan gejala utama. Nah, ini yang disebut dengan penyakit jantung iskemik ya. Dia berupa rasa nyeri hebat ya. Ya, di dada sini. Jadi ini kalau dia muncul ya serangan itu kadang-kadang secara tiba-tiba ya. Ini rasanya dada ya di sebelah kiri ini ya. Lengan kiri ini rasanya sakit sekali ya. Sampai ini ke leher rahang ini ya. Menjalar itu ya. Rasa nyerinya itu ya. Kemudian terjadi ketegangan mental, kemudian hawa dingin ya. Ini juga bisa eh, muncul ya keluar keringat dingin ya. Keluar keringat yang juga nih sangat banyak ya kadang-kadang. Ini kenapa? Ini karena disebabkan ketidakseimbangan antara aliran darah koroner dengan kebutuhan oksigen miokard ya. Yang kita sebut dengan iskemi. Rasa nyeri ini dapat dikurangi atau dihilangkan dengan obat ya. Pemberian obat tadi anti angina ya, yang memperbaiki perfusi darah ke miokard atau yang mengurangi kebutuhan metabolik jantung atau obat yang bekerja dengan dua cara tersebut ya. Nanti kita lihat obatnya. Ini ada tipe-tipe angina ya. Nah, di sini adalah penyebabnya itu sumbatan, ada plak begitu ya pada pembuluh darah koroner ya. Nah, jadi ini ada semacam sumbatan ya sehingga aliran darah itu bisa tidak lancar ya. Kemudian nyeri timbul saat terjadi peningkatan kerja jantung ya. Jadi ada misalnya bisa terjadi saat aktivitas ya, seperti mungkin juga ini pernah juga kejadian pada saat misalnya olahraga ya, misalnya bermain sepak bola ya, atau mungkin juga karena stres ya. Jadi ini haruslah berhati-hati ya, terutama pada orang-orang yang sudah pernah muncul gejala atau juga dia usia-usia di atas 40 tahun ya. Nah, jadi ini iskeminya akibat obstruksi aliran. Kemudian nyeri hilang dengan istirahat atau diberikan obat nitrogliserin. Ya. Nitrogliserin ini adalah salah satu kelompok daripada nitrat. Ya. Kemudian yang kedua angina unstabil. Unstabil itu gejala peningkatan frekuensi dan keparahan nyeri dada. Tidak dicetuskan oleh peningkatan aktivitas, tidak hilang dengan istirahat ataupun pemberian nitrogliserin. Ya. Kemudian angina varian ya. Angina French metal, angina vasospastik ya. Ini dapat terjadi spasme ya sewaktu-waktu bahkan saat istirahat atau tidak berhubungan dengan peningkatan aktivitas ya denyut jantung ataupun tekanan darah. Respon baik ya dengan pemberian vasodilator ya. Vasodilator ini tadi contohnya seperti misalnya nitrogliserin itu termasuk dalam vasodilator. Ya, dapat yang angina yang nomor 3 ini juga kalau tidak ditangani dengan baik dapat menjadi angina unstabil. Ini terapi angina ya. Jadi ini ada yang non farmakologis, ada yang farmakologis ya. Kalau yang non farmakologis ya, ini tanpa pemberian obat ya. Jadi ini kita ya sehari-harinya memang apa namanya paling sedikit ya 2 kali dalam seminggu adalah olahraga begitu ya. Melakukan olahraga paling sedikit 30 menit begitu ya. Apalagi ya apa namanya tidak saja misalnya orang muda ya, tapi juga yang udah tua juga bisa berolahraga. Mungkin kalau yang muda mungkin bisa dalam waktu yang lebih lama ya. Nah, dan ini juga olahraganya mungkin perlu
penyesuaian dengan keadaan sakitnya ya. Tapi ini olahraga ini juga dianjurkan ya. Dan kalau teratur ya melakukan olahraga tentu juga penyakit-penyakit ya ini bisa juga dihindari ya. Kemudian gaya hidup atau lifestyle ya, merokok ya ini sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian juga tidak minum alkohol ya, tidak ngopi ya setiap hari ngopi ya begitu ya. Nah ini juga kurang baik ya. Kemudian juga begadang ya, begadang untuk apalagi untuk hal yang tidak perlu ya. Begadang begitu ya, kadang sampai pagi ya. Jadi kurang istirahat jadinya. Kemudian juga menjalankan diet ya, ini haruslah yang sehat dan teratur ya, seimbang begitu ya. Nah, untuk yang farmakologis ya, ini adalah tadi ya pemberian nitrat organik ya. Nitrat organik ini antara lain yaitu contohnya seperti SDN atau isosorbit dinitrat ya, atau isosorbit mononitrat ya, ISMN, atau juga nitrogliserin ya. Nah, ini bisa dipilih ya mana yang paling sesuai ya. Kemudian juga bentuk sediaannya juga sekarang bermacam-macam ya, tergantung misalnya juga kepentingannya ya. Ada yang kerja cepat, ada yang lepas lambat ya. Nah, kemudian lagi ada jenis lain itu beta blocker ya, beta blocker. Nah, ini tentu saja obat-obat yang dapat menghambat ya kerja daripada reseptor beta ya, acebutolol, atenolol, metoprolol, propanolol ya. Kemudian calcium channel blocker atau CCB ya. Nah, ini antara lain adalah amlodipin, diltiazem tadi ya, felodipin, nicardipin, nifedipin, nitradipin, kemudian verapamil. Dan juga obat-obat nanti disesuaikan dengan jenis daripada penyebab daripada atau juga sesuai dengan keadaan apakah apa namanya pasiennya sendiri ya yang ini usianya juga ya, keadaan misalnya kehamilan dan sebagainya. Kemudian obat-obat yang digunakan pada pengobatan angina ya. Tadi ini nitrat organik ya. Kemudian ada antagonis kalsium tadi ya, beta blocker. Nah, nitrat organik, antagonis kalsium ini dapat berfungsi sebagai vasodilator ya, yang meningkatkan aliran darah koroner dan mengurangi kebutuhan oksigen miokard. Ya, jadi tadi misalnya pada pembuluh ya darah koroner ya, tadi ini ada plak ya, sumbatan-sumbatan ya, gitu ya. Nah, ini diberikan obat ini ya, sehingga tadi pembuluh darah itu bisa vasodilatasi ya, sehingga aliran darah ini bisa berjalan ya dengan baik lagi ya. Kemudian juga sampai itu dapat mengurangi kebutuhan oksigen miokard. Ya, jadi, nah kalau ini bisa ya, misalnya dengan menggunakan obat, ya tahap awal ya menggunakan obat ya, kalau memang sudah ada tanda-tanda ya angina ya, seperti itu. Begitu juga penggunaan beta blocker ya, ini mengurangi kebutuhan oksigen miokard. Nah, kalau misalnya tidak mempan lagi menggunakan obat-obat ini, berarti harus ada dilakukan tindakan-tindakan lain, baik itu katakanlah mungkin operasi atau dengan cara invasif. Ya. Nah, jadi sekarang ini kan banyak juga ya misalnya seperti
masangan ring ya, itu mungkin karena mungkin obat-obat ini ya kurang mungkin ya, karena mungkin agak berat ya. Nah, nanti setelah pemasangan itu kembali nanti obat-obat ini juga digunakan kembali ya, gunakan lagi obatnya. Ya itu untuk mencegah tadi ya terjadinya angina pectoris ya. Nitrat organik ya, jadi ini tadi SDN, ISMN ya, isosorbidinitrat atau dan isosorbit mononitrat ya, ini ada dalam bentuk sediaan oral ya. Untuk nitrogliserin ini ada dalam bentuk sediaan oral, sublingual maupun juga transdermal ya. Kemudian amil nitrit ya. Ini merupakan zat yang bersifat volatil ya, jadi dia ada dalam bentuk sediaan yang digunakan untuk inhalasi ya. Mekanisme kerjanya ya, obat-obat tersebut adalah untuk menurunkan vasokonstriksi koroner dan spasme. Jadi ini dengan adanya obat tersebut ya tadi bisa terjadi vasodilatasi ya. Kemudian ini ada nitrogliserin sublingual ya. Nah, ini obat pilihan untuk serangan angina karena aktivitas stres ya. Jadi nanti bisa kita lihat ya di sini obat-obatnya. Ya, pemberian nitrat ini akan membentuk nitrit ya. Kemudian penting ini bisa menjadi nitrik oksid ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi pembentukan CGMP ya. Kita berolahraga juga ini untuk supaya nitrik oksidnya juga meningkat ya begitu. Sehingga bisa terjadi defosforilisasi miosin ya. Kemudian terjadi relaksasi otot polos vaskuler. Nah, ini juga pentingnya olahraga. Tapi kalau olahraganya kurang atau mungkin ya penyakitnya juga sudah lumayan ya berat, jadi ini mau tak mau juga harus diberikan obat ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ini kita lihat ya nitrogliserinnya, ini ada beberapa macam bentuk sediaan ya. Jadi tergantung kebutuhan ya. Kalau memang keadaannya ini akut ya, ini bisa diberikan sublingual ya, karena dia punya onsetnya ini sangat cepat ya, dalam tempo 2 menit ya. Kemudian juga isosorbidinitrat ini ya, ini dalam tempo 5 menit ya, dengan pemberian tablet sublingual. Sublingual itu diletakkan di bawah lidah ya, di bawah lidah. Nah, kalau dia tablet oral ini tentu ada penyalut lagi yang sifatnya lepas lambat ya. Lepas lambat. Ini kerjanya ya mulai kerja ya setengah jam ya baru muncul ya responsnya gitu. Kemudian ada lagi yang kita lihat lama kerjanya ya. Nah, kalau yang tadi sifatnya akut ya kita berikan misalnya yang sediaan tadi yang tablet sublingual ya supaya ini cepat ya, responnya cepat ya. Nah, ini ada yang lama kerja, ya penting dia ini sudah terjadi dulu ya vasodilatasinya karena tadi itu ada mungkin sumbatan-sumbatan ya. Jadi ini setelah terjadi vasodilatasi ini tentu pasiennya akan cepat ya merasa dia lega. Kalau tidak ini rasanya kayak dada kiri seperti ada yang menghimpit ya, sangat nyeri sangat ya ini. Dan ini tidak boleh dibiarkan lama ya, karena juga ini akan berpengaruh kepada tidak saja jantung tapi juga organ yang lain. Nah, kemudian apa efek-efek sampingnya ya, ini sangat jarang ya, tapi kalau ada pun mungkin berupa sakit kepala ya, kalau dosisnya tinggi, tapi biasanya ini jarang diberikan ya dosis tinggi, biasanya
lazim aja dosisnya ya. Kemudian nih kemudian toleransi terhadap nitrat ini cepat timbul diatasi dengan pemberian berseling ya. 10-12 jam ya. Jadi ini biasanya pemberian nitrat organik ini diberikan 2 kali sehari ya. Jadi itu pada pagi hari dan juga pada malam hari ya. Jadi dia intervalnya dalam 12 jam ya. Kemudian varian angina ya memburuk pada diri karena katekolamin. Interval pemberian nitrat pada sore hari ini kalau ada diagnosis seperti ini. Kemudian beta blocker ini dapat menurunkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Kebutuhan oksigen terjadi kebutuhan oksigen miokard ya, jadi ini bisa menurun. Kemudian propanolol ya, ini juga biasa Tuhan, cuma lagi dia tidak kardioselektif ya. Kemudian metoprolol, acebutolol, atenolol ya, ini yang kardioselektif ya. Jadi dia kalau tadi itu lebih banyak ya, misalnya yang dipengaruhi ya reseptornya. Kemudian dosis tinggi, semua beta blocker dapat menghambat reseptor beta 1 dan beta 2. Dapat diberikan, jadi beta blocker ini dapat diberikan bersama nitrat untuk meningkatkan durasi latihan dan toleransi. Kontraindikasi itu pada pasien yang mengidap asma, mungkin ya penderita asma, diabetes, ya jadi harus hati-hati. Kemudian bradikardi berat, penyakit vaskular perifer, penyakit paru obstruktif kronik ya, atau yang kita sebut dengan PPOK ya. Penggantian obatnya juga ini harus dilakukan secara tapering off ya, jadi dia tidak secara drastis begitu ya. Jadi ini untuk menghindari ribun angina atau terjadinya hipertensi ya. Jadi penurunannya bertahap. Kemudian kalsium channel blocker ya, atau CCB ini juga efektif digunakan pada angina karena ada 3 mekanisme tadi ya, mengurangi tekanan vena atau preload ya, mengurangi tekanan arteri afterload, dan mengurangi kebutuhan oksigen miokard ya. Jadi inilah mekanisme yang penting ya pada CCB untuk mengatasi angina pectoris. Ya, kita lihat ini preparatnya. Yang pertama yaitu nifedipin. Nifedipin ini termasuk ke dalam derivat dihidropiridin ya. Dia bekerja sebagai vasodilator arterial ya, dapat mengatasi ini juga terapi varian angina ya karena vasospasme spontan ya. Kemudian yaitu amlodipin ya, tidak mengaruhi denyut jantung dan kardiak output ya. Pemberiannya bisa per oral, dapat berupa tablet lepas lambat. Metabolismenya terjadi di hepar, ekskresi melalui urin, dan feses ya. Efek samping ya, ini flushing, sakit kepala, hipotensi ya, dan seterusnya ya. Kemudian di hidropiridin short acting ini harus dihindari pada penyakit jantung koroner. Selanjutnya yaitu verapamil ya, ini memperlambat konduksi jantung secara langsung ya. Jadi ini karena ada efek inotropik negatif ya. Metabolisme terjadi di hepar ya. Jadi kontraindikasi pada pasien dengan fungsi jantung yang menurun atau ada abnormalitas konduksi atrioventikular. Ini juga pada penderita yang mendapat digoksin ya. Jadi ini biasanya pada pasien yang mengalami payah jantung ya,
atau yang diberikan preparat-preparat digitalis ya. Ini harus berhati-hati ya dengan verapamil. Dengan adanya verapamil ini bisa terinteraksi sehingga dapat meningkatkan kadar dioksin. Yang berikutnya adalah diltiazem. Ini memperlambat ya, diltiazem memperlambat konduksi atrioventrikular ya, atau memperlambat denyut jantung. Ya, dia dapat mengatasi spasme arteri koroner atau dapat digunakan pada angina varian. Ya, metabolisme ini terjadi di hepar ya, sedikit efek samping. Kemudian nih secara farmakokinetik juga adik-adik bisa nanti membaca lagi ya, absorpsi per oral yang bersempurna. Jadi kalau kita memberikan obat-obat ya per oral ya seperti misalnya tablet, kapsul, sirup ya atau serbuk atau apa. Nah, ini penting sekali mengetahui absorpsinya ya. Jadi absorpsinya baik itu bisa diberikan per oral, tapi kalau absorpsinya itu sedikit, nah ini kita harus memilih rute yang lain ya. Ini dia mengalami efek lintas pertama di hati ya. Jadi ini juga perlu kajian juga ya supaya kita dapat mengetahui bioavailabilitasnya ya. Jangan sampai terlampau kecil nanti bioavailabilitasnya ya. Artinya yang dapat betul-betul mencapai sirkulasi sistemik itu lebih sedikit ya karena sudah mengalami efek lintas pertama ya. Jadi sudah mengalami metabolisme sebelum dia juga nanti mengalami lagi yang di hati ya. Efek 30 sampai 60 menit ya setelah pemberian per oral ya. Ini pada obat-obat CCB tadi ya. Kecuali amlodipin, isradipin ya. Ini lebih lambat, bekerja lebih lama ya. Jadi obat ini juga selain tadi untuk angina, juga ini dia digunakan juga untuk hipertensi ya. Kemudian efek verapamil 15 menit ya setelah pemberian intravena ya. Kemudian diltiazem. Diltiazem ini dia di dalam tubuh ya setelah mengalami metabolisme dia akan berubah menjadi metabolit yang yaitu desacetyl diltiazem. Jadi ini potensi vasodilatornya ini tinggal setengah dari senyawa induk atau bentuk asalnya ya. Kemudian verapamil ini berubah menjadi metabolit norverapamil ya. Ini metabolitnya ini kurang poten ya. Kemudian metabolit dihidropiridin tidak aktif atau lemah. Jadi ini macam-macam ya obat ya. Ada yang memang kebanyakan dia menjadi berubah menjadi metabolit yang tidak aktif. Kemudian ada yang berubah menjadi setengah aktif ya, atau kurang poten dibanding dengan senyawa asalnya ya. Tapi ada juga yang obat yang berubah menjadi metabolit justru lebih aktif ya. Justru metabolitnya itu yang berperan ya, yang dapat lebih aktif dibandingkan dengan bahan asalnya ya. Ini untuk pasien-pasien yang mengalami sirosis ya, karena di sini kan banyak metabolismenya tuh di hati ya. Jadi ini pasien sirosis ini kan sudah mengalami gangguan ya di liver ya. Obatnya berat ya. Jadi ini dosis obat-obat tersebut di atas ini ya harus diturunkan ya. Karena apa? Ini sangat mempengaruhi kalau kita berikan dia dengan dosis yang normal, ini tentu bioavailabilitasnya meningkat, T setengahnya juga menjadi lebih panjang ya. Ya, begitu juga pada pasien yang tua, ya, pasien lansia ya. Jadi ini juga fungsi tubuhnya ini banyak yang sudah menurun. Ini kegunaannya ya obat-obatnya. Ya ini verapamil ya ini. Jadi selain tadi untuk angina pectoris ya ini juga untuk hipertensi ya.
hipertensi darurat, infark miokard, akut, takikardi. Ya. Namun ini bergantung kepada kasusnya, ya, tergantung hasil daripada penegakan diagnosisnya, sehingga dosis yang diberikan itu juga bisa bervariasi, ya, tergantung daripada kasus. Kemudian diltiazem, ya ini juga selain untuk angina pectoris, juga bisa digunakan untuk infark miokard, ya, angina varian, hipertensi, juga takikardi, ya. Mengenai dosis juga ini bervariasi tergantung daripada kasus yang dijumpai. Kemudian gagal jantung, ya. Ini terjadi ya, gagal jantung yang terjadi jika curah jantung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen, ya. Jadi ini ya Maha Besar ya Allah ini menciptakan ya oksigen ini untuk kebutuhan kita, ya, kita sehari-hari ya kita harus bersyukur ya bahwa kita ini demikian banyak ya menghirup ya, membutuhkan oksigen ya yang betul free ya ini dari Maha Pencipta. Kemudian tanda-tanda klinik ya, ini gagal jantung ya. Ini berkurangnya kontraksi jantung ya, berkurangnya darah hasil pompa jantung, berkurangnya perfusi jaringan, meningkatnya tahanan pembuluh darah periferi ya. Ini juga bisa terjadi edema ya. Kemudian pengobatan ya payah jantung ya, ini untuk mengurangi beban jantung ya, seperti istirahat juga ya. Jadi selain yang farmakologis ya, menurunkan berat badan ya, apalagi yang tadi ada udemnya ya. Kemudian juga diet garam ya. Diet garam artinya ini juga akan mengurangi jumlah natrium ya. Karena ini ada dia hitung-hitungannya ya, berapa miligram natrium itu juga berapa ya, juga tekanan darah itu juga akan bisa meningkat ya. Nah, jadi ini juga misalnya untuk natrium ya, ini tadi terutama lagi yang udem ya, ini bisa juga menarik air ya, sehingga ini menjadi tambah berat ya kalau tidak dilakukan ini diet garam ya. Kemudian meningkatkan kontraktilitas miokard dengan obat inotropik positif ya, seperti glikosida jantung ya. Ya, ini antara lain ya, dia ada alkaloid seperti digoksin, ditoksin ya, itu yang dari kelompok glikosida jantung ya. Kemudian mengurangi preload dan afterload menggunakan diuretik untuk mengurangi volume darah dan vasodilator untuk menurunkan tahanan pembuluh darah perifer ya. Dan menggunakan anti aritmia untuk memperbaiki frekuensi dan kelainan irama jantung ya. Jadi ini glikosida jantung ini adalah merupakan obat pilihan pertama dan utama ya. Jadi ini cuma lagi pemberian obat ini haruslah sangat berhati-hati ya, karena dia indeks apa namanya therapeutic window-nya itu sempit ya. Indeks terapeutiknya sempit, jadi sedikit aja kelebihan daripada dosis itu akan berakibat fatal ya. Jadi ini memang harus dimonitor ya terus menerus ya kalau ada pemberian obat digitalis glikosida jantung. Kemudian obat-obatnya, obat-obat yang lain lagi yaitu ACE inhibitor ya, ARB, diuretik ya, antagonis aldosteron, beta blocker, vasodilator ya, inotropik, jadi anti trombotik, anti aritmia. Jadi ini banyak juga nih ya, jadi obat-obat gagal jantung ya. Kemudian
apa saja ini masalahnya ya. Jadi ini seperti misalnya kelelahan ya, misalnya ini harus istirahat ya. Kemudian diberikan inotropik positif ya. Kalau ODIM tadi ya diet garam ya, kemudian pemberian diuretik ya untuk mengurangi volume darah ya, pemberian digitalis ya. Ya, jadi ini kalau bagaimana kalau kontraksinya berkurang ya, ini berikan inotropik positif ya. Kalau di ini diberikan diuretik ya, jenis diuretik tiazid atau diuretik loop ya. Kemudian kongesti ya, ini diberikan nitrovasodilator ya. Peningkatan preload dan afterload jantung diberikan ACE inhibitor ya, venodilator, kemudian vasodilator. Gagal jantung irreversibel, nah ini ya kalau tidak sudah susah gitu ya, berikan obat-obatan, ini mungkin dilakukan transplantasi jantung. Ya, obat-obatnya inotropik tadi ya glikosida jantung ya. Seperti misalnya digitalis, digitoksin, digoksin ya. Kemudian agonis beta adrenergik ya. Dobutamin ya. Kemudian inhibitor fosfodiesterase, amrinon, milrinon ya. Ini jenis-jenis daripada diuretik loop ya, furosemid ya, ini kerjanya kuat ya, termasuk diuretik kuat. Kemudian diuretik tiazid ya. Ya, ini hidroklorotiazid atau HCT ya, bumetanin, metolazon. Kemudian jenis ya yang digunakan untuk vasodilator ya, seperti ACE inhibitor ya, ini captopril, enalapril ya, fosinopril, quinapril ya juga nih. Ya untuk relaksasi otot ya diberikan natrium nitroglusid, hidralazin ya, susorbit, minoxidil ya, amlodipin, felodipin ya. Banyak ya obat-obatnya nih. Ya, jadi ini glikosida jantung tadi ini memang digunakan untuk pengobatan gagal jantung ya. Jadi untuk pengobatan juga sebagai anti aritmia ya, takikardi, supraventrikular ya. Kemudian digoksin tablet maupun kapsul maupun juga yang pemberian secara intravena ya. Ini perlu dilihat bagaimana bioavailabilitasnya ya, dan juga T setengahnya ya juga. Kemudian perlu dilihat lagi apakah memang pasien ada gangguan fungsi ginjal ya. Ya tadi yang saya katakan indeks terapinya sempit ya, jadi dia range-nya itu sempit ya. Sedikit apa kelebihan ini bisa menyebabkan toksisitas ya. Ya, pada beberapa pasien mikroflora usus metabolisme digoksin. Kemudian digoksin, digitoksin, di metabolisme di hati ya. Metabolisme digitoksin dipercepat dengan adanya fenitoin dan rifampisin ya. Jadi ini merupakan interaksi obat ya. Ya, kalau diberikan tadi misalnya glikosida jantung dengan obat fenitoin dan rifampisin. Ya, jadi ini ekspresi melalui ginjal, makanya perlu diketahui bagaimana fungsi ginjal ya. Ya ini sering kan yang pasien ya penyakit jantung ini pun sering nih pada orang-orang yang juga sudah ya di atas 40 tahun gitu ya. Kemudian T setengahnya ya ini sampai 7 hari ya rentang terpetik 10 sampai 30 nih nanogram per meter. Jadi ini memang ada apa namanya monitoring ya. Ini memang anjuran dari WHO demikian ya. Dosis untuk pasien gagal ginjal kronis manula hipotiroid. Jadi ini perlu diperhatikan ya, disesuaikan ya. Jadi diturunkan dosisnya ya. Jadi
kalau ada pasien yang gagal ginjal, ya, pasien lansia, ya, hipotiroid. Kemudian konsentrasi digoksi ini dalam serum memang harus diukur secara reguler. Ya, ini supaya bisa disesuaikan nanti dosis hariannya, dosis maintenance-nya untuk mempertahankan konsentrasi 0,5 sampai 2 nanogram per mililiter ya, selama terapi. Jadi ini adik-adik ya, nanti adik-adik bisa membaca lagi lebih banyak ya. Jadi ini kuliah ini kan boleh dikatakan sebagai pengantar, tapi membaca ya karena SKS itu kan harus 2 kali lebih ya dibandingkan dengan tatap muka ya. Jadi ini nanti bisa lebih banyak membaca lagi ya.